Apakah boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Hadis Nabi jelaskan. Jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Jangan kalian jadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Jadi yang tak boleh itu adalah merubah kubur menjadi masjid. Tidak masalah ya, mau makomnya itu ada di depan masjidnya, mau di samping masjidnya, mau di belakang masjidnya, bahkan Nabi SAW itu berada di dalam masjid gitu. Jadi kalau orang berdalil, Ustadz, kan boleh bikin kuburan di masjid. Kita bilang, kau dalilnya apa? Dalilnya kuburan Nabi. Kuburan Nabi tidak sama dengan kuburan yang lain. Ya kan? Nabi dikubur di situ. Itu kan Nabi, Ustadz. Abu Bakar di situ. Ya, Umar ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali ya bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini ya, admin akan membahas mengenai bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Bolehkah kita sholat di masjid yang ada kuburannya atau kuburannya di sekeliling masjid? Maka pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini ya, mengenai hukum di masjid yang ada mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Diperbolehkan ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Baik ya, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, diperbolehkan ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Tidak boleh. Kenapa? Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu kuburan bi masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai apa? Sebagai berhala, sebagai tempat ibadah. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Aku larang kalian. Maka Nabi berdoa di akhir ayatnya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa lihat. Nggak boleh. Dan Nabi juga melarang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hukumnya haram. Hadis yang sahih Muslim. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas ya mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Wassalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, ya, diperbolehkan atau tidak? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Kalau terpisah, walaupun bersebelahan, memang terpisah, ini kuburan, orang tahunya ini kuburan, ini masjid, boleh terpisah, terpisah walaupun ya. cuma dibatasi dengan tembok. Memang ini orang tahu ini kuburan, ini masjid, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam masjid ini yang tidak boleh. Kenapa? Hadis Nabi jelaskan, jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Hadis sahih itu. Nggak boleh memang kita jadikan sebagai kuburan. Dan ulama-ulama menjelaskan masalah ini karena memang ya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW, maka jangan sampai ada kuburannya. Ada kuburannya dilihat. Kalau masjid itu dibangun karena kuburannya, maka masjidnya nggak boleh pakai sholat secara mutlak. Masjid ada karena kuburan itu. Misal kuburan seorang syekh, dibangunlah masjid karena kuburan ini, bangun. Makanya nggak boleh pakai sholat karena tujuan masjid untuk kuburan. Tapi kalau masjid tadinya ada, kemudian ada orang yang ngubur di situ, gitu kan? Ngubur, maka ini lebih baiknya dibongkar, dipindahin ke pemakaman muslimin, supaya masjid itu murni, tidak ada campur baur dengan kuburan.
Ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada pun orang yang mengetahui masjid yang orang tuanya bangun ada kuburan sekali, jangan selalu merasa diserang ya. Ini di Indonesia saya nggak tahu ini kesensitifan dari mana nih, sensitif sekali. Orang bicara langsung dianggap menyerang. Ini apa ini? Bukan menyerang, mengingatkan. Kalau antum tetap ngotot mau lakukan, fadhal, silahkan. Ingat, di dunia ini teman-teman kita seperti sedang belanja di supermarket. Semua orang bisa pilih terserah dia produk apa. Tapi lewat apa? Kasir. Tanggung jawab sendiri nanti, silakan. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah mengingatkan baik-baik, hati-hati. Kamu tanggung jawab hari kiamat loh. Nabi sudah bilang jangan jadikan masjid sebagai kuburan. Ada kuburan apapun lebih hati-hati, lebih baik kan, lebih hati-hati ya. Pindahin ke pemakaman seperti Nabi contohin. Nabi SAW contohin pemakaman semua sahabat ditaruh di Baqi. Kalau masalah kuburan Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan. Bisa ditangkap ini? Karena banyak orang jadikan kuburan Nabi ada dalam masjid. Loh, Nabi itu bukan kamu. Gimana Chan? Kita ya penjelasan dari Ustadz Khalid Pesalamah mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya ya, sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. La'anallahu Yahud wan Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur orang soleh sebagai gereja. Ini makam Santo Thomas. Lalu kemudian diratakan dengan tanah, dibangun gereja Santo Thomas di atas makamnya. Maka Nabi SAW melarang, jangan kalian jadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Ini makam Abdul Somad. Setelah 2-3-5 tahun diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atasnya, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di dalam itu. Nah sekarang di Masjid Istiqlal ini ada tak makam sini? Tak ada. Jadi yang tak boleh itu adalah merubah kubur menjadi masjid. Coba tengok kalimatnya. Ittakhadha yattakhidhu ittikhad. Menjadikan kubur sebagai masjid. Bukan sholat di masjid yang ada kubur. Maka mesti dipahami 3 masalah. Pertama, sholat menghadap kubur. Kedua, sholat di masjid yang ada kubur. Ketiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimaksud dalam hadis laknat itu yang nomor berapa? Nomor 3, bukan nomor 2. Sholat menghadap kubur, ini kubur. Sholat yang menghadap kubur, Allahu Akbar, makruh. Makruh. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum di masjid, hukum sholat di masjid yang ada kuburannya ya, sudah beliau jelaskan tadi. Selanjutnya kita juga dengarkan penjelasan dari Habib Harun. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Selama kita tidak berkiblat ke kuburan, ya, tidak menyembah kuburan, enggak jadi masalah. Mau makomnya itu ada di depan masjidnya, mau di samping masjidnya, mau di belakang masjidnya, bahkan Nabi SAW itu berada di dalam masjid gitu. Nah, berarti nggak boleh dong kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Nah, kecuali kalau kita sholat di kuburan, kiblatnya kuburan, nyembahnya kuburan, nah itu baru gitu. Nggak ada orang sholat yang masjidnya itu terkait dengan kuburan, kemudian berarti dia sholat menghadap kuburan, mana ada gitu. Tanya sama orang-orang awam itu, yang sholat di masjid yang ada kuburannya, kamu sholat ke kuburan? Nggak ada sholat ke kuburan itu. Nah, jadi jangan dibesar-besarkan ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sholat di masjid yang ada kuburannya nggak jadi masalah gitu ya. Nah, biasanya orang dahulu itu malah makam itu diletakkan di sekitar masjid, gitu. Terutama yang mewakafkan tanah itu taruh di situ supaya apa? Supaya kecipratan kebaikan masjid. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Habib Harun mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Makam Nabi di rumah, dan rumah terpisah dari apa? Masjid. Kan Nabi dikubur di mana? Di rumah, rumah Aisyah. Dan rumah itu memang asalnya tinggi. Kuburan Nabi tidak tinggi, kuburan Nabi itu pendek sama, tidak tinggi. Yang ditinggikan adalah apa?
rumahnya. Ya, asalnya memang rumahnya Aisyah ditinggikan. Ya. Jadi yang bukan kuburan ditinggikan, tidak. Kuburan Nabi tetap pendek di situ. Ya. Sebagaimana kuburan yang lain, cuma yang ditinggikan adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena rumahnya memang asalnya memang sudah beratap, memang tinggi. Ya. Kemudian di zaman para sahabat, di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Tapi pelebarannya selalu ke arah depan, ke arah samping kanan dan arah belakang. Samping kiri enggak, samping kiri kan ada kuburan Nabi. Jadi pelebaran tersebut tidak mencangkup sebelah kiri. Karena kalau dilebarkan sebelah kiri, akhirnya rumah masuk dalam areal masjid. Akhirnya kuburan masuk dalam areal masjid. Sehingga pelebaran masjid cuma arah depan, kanan dan belakang. Pada tahun 80 sekian, kalau tidak salah 88 Hijriah, baru terjadi pelebaran masjid ke arah kiri. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, ya, atas perintah khalifah, maka terjadi pelebaran masjid ke arah kiri sehingga akhirnya kuburan Nabi masuk dalam areal masjid. Kuburan Nabi masuk dalam areal masjid. Ya. Dan sekarang kuburan Nabi berada dalam areal masjid. Dan masalahnya kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan karena Nabi harus dikuburkan di tempat tersebut. Dan masalahnya juga Masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindahkan karena Masjid Nabi posisinya di situ. Yang seharusnya mungkin kuburan Nabi dikeluarkan dari areal masjid. Sekarang meskipun secara zahirnya raudhah atau kuburan Nabi dalam areal masjid tapi dijaga agar orang tidak beribadah di situ. Ya. Jadi kalau orang berdalil, Ustaz, kan boleh bikin kuburan di masjid. Kita bilang, kau dalilnya apa? Dalilnya kuburan Nabi. Kuburan Nabi tidak sama dengan kuburan yang lain. Tidak bisa dikiaskan. Kenapa kuburan lain bisa dipindahkan, masjidnya juga bisa dipindahkan? Adapun kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, masjidnya juga tidak mungkin apa? Dipindahkan. Masing-masing punya keistimewaan, dan situ letaknya, nggak bisa dipindahkan. Jadi tetap yang dijadikan dalil bukan perbuatan manusia. Saya tanya sama antum, masuknya kuburan Nabi dalam masjid itu perbuatan manusia atau perbuatan Nabi? Perbuatan manusia. Jauh setelah Nabi meninggal. 70 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Ya, ini larangan Nabi SAW. Ya. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Firanda mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslim yang sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat pemakaman atau kuburan? Apakah dalil mengenai hal ini? Tergantung apa kuburan yang dimaksudkan. Karena kita pun sholat di masjid Nabi banyak kuburan. Bahkan di Masjid Nabawi itu kan kuburan depannya. Ya kan? Nabi dikubur di situ. Itu kan Nabi, Ustaz. Abu Bakar di situ. Ya, Umar ada di situ. Samping kanan kiri Nabi SAW itu kan Abu Bakar dengan Umar. Ya kan? Silakan cek. Apa antum mau katakan haram hukumnya sholat di Masjid Nabawi karena ada kuburan di dalamnya? Oh, siapa antum? Siapa antum? Ya, tapi kan Nabi wafat di situ, dikuburkan di situ, tapi kan poinnya ada kuburan. Ya kan? Baik, samping kirinya sekitarnya baki kuburan. Antum pelataran Masjid Nabawi, masuk nih dari Babu Salam, keluar pintu yang disebut pintu baki. Begitu keluar baki, kuburan di situ sampingnya. Apa dalil antum? Nah, yang dimaksud dalil jangan sholat di pekuburan. Itu dalil itu mesti dipahami. Bahasa hadis itu 85% menggunakan majazi. Ada hakiki benar seperti itu petunjuknya. Ada majazi bentuk kiasan seperti apa perilakunya. Dipahami oleh para ulama dengan dua hal. Hal yang pertama adalah musyrik. Ya, sholat itu artinya diantara maknanya berdoa, minta, mohon. Ada orang minta-minta ke kuburan. Minta mau pilkada mau pilpres datang ke kuburan, kan? Duhai ahli kubur, kan? Tolong minta, kata yang diminta, saya aja nggak bisa keluar dari kubur. Ya, kalau bisa saya yang minta, kirim doa, kirim doa. Maka yang muncul hadis Nabi, kan? Diriwayatkan Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis ke-44, paling kanan sebelah atas di kitabnya. Disebutkan kemudian jika seorang anak beristighfar kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal atau ibunya, maka diangkat farufi'at darajah, diangkat satu derajat di alam kuburnya. Ya, fayaqulu, maka yang dikubur berkata, ya Rabb hadhihi, ya Allah apa ini? Faqala, maka dijawab, hadhi istighfarun. Ini adalah kalimat istighfar yang dimintakan oleh anakmu sekarang untukmu. Itu yang di kuburan justru butuh doa kita. Kecuali sifat yang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Misalnya kan,
Antum memohon pada Nabi SAW, ya berdoa kepada Allah berwasilah dengan salawat. Salawat itu nggak ada batasnya. Mau nabinya hidup, mau nabinya wafat, salawat bermanfaat. Begitu lewat kuburan Nabi, antum katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu bersalawat 10 kebaikan kembali kepada antum. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku sekali, balik kepadanya 10 kali kebaikan. Nah, yang nggak boleh itu minta-minta. Dalam bahasa hadisnya seperti orang sholat. Sholat itu kan sujud minta. As-sholatu hiya doa. Dia minta di situ. Ya, nanti perbuatannya nggak bagus. Bahkan nanti ada kecenderungan syirik. Kalau mendoakan nggak ada masalah. Ya, wasilah tawasul dengan kebaikan nggak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan kemudian memohon kepada Allah, ya misalnya mohon maaf seharusnya kepada Allah diarahkan kepada yang lain. Yang kedua adalah perbuatan membangun masjid, ya untuk mendekatkan pada kuburan. Jadi yang ditampilkan kuburan bukan masjidnya. Misal ada kuburan nih, kuburan misalnya. Tiba-tiba bagaimana caranya supaya orang datang ke sini ke kuburannya? Sampai dikeramatkan di macam-macam dan sebagainya. Ayo bangun masjid. Niat bangun masjid ya bukan supaya orang sholat di masjid. Niat bangun masjid ya supaya orang datangi kuburannya. Itu yang salah. Paham? Nah, jadi kalau misalnya ada masjid, tiba-tiba misalnya ada yang dikubur di sampingnya, kalau cuma kuburan biasa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi misalnya tidak ada lahan nih, tidak ada lahan. Yang ada misalnya dekat makam nih, sini, tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika antum sholat di masjid diniatkan menghadap kepada kuburan. Ima untuk menyembah atau memohon atau yang lainnya itu yang tidak dibenarkan. Jelas sampai sini? Makanya kalau baca hadis dibaca dengan terang dulu, kumpulkan semua hadisnya maksudnya kemana. Ya jangan sampai kemudian jadi ribut masuk ke sini. Oh ada kuburan yang nggak sah sholatnya, antum nggak sah tuh ke Masjid Nabawi. Karena sekitarnya kuburan semua. Jelas sampai sini? Oh, jangan dipotong kalimat saya nih, nanti ujung-ujungnya dipotong muncul di YouTube. Nah ini yang berat, ya kan? Nah, ini awal sampai akhir dipahami dengan baik. Jadi kalau antum sholat, jalan kemana, tiba-tiba menemukan masjid, ada kuburan misalnya, cek dulu nih kuburan apa maksudnya nih. Kalau orang-orang maksudnya dengan itu semua supaya ke kuburan itu, supaya ngasih kotak infak macam-macam, terus di situnya misalnya ke kuburan, minta ini minta itu, itu yang nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau antum ke masjid, sampingnya kuburan, yang biasa bahkan itu kuburan sudah ada sebelumnya, kan? Atau misalnya teman-teman dibikin ada yang meninggal, yang wakafinya bisa dikubur dekat situ, itu tidak ada masalah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya mengenai hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, sudah beliau jelaskan dengan detail, dan juga penjelasan dari Ustadz ya dari awal sampai akhir tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita tentunya. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.